Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asy-syafin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhrajat Tabrani fil Kabir anil Matlab bin Abi Waqdah radhiyallahu anhu qala ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi mirsani rajulan ing lanang saleh ingkang salat sapa rasul kok isan hale lungguh. Ketika ana wong karena uzur salat lungguh, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul qaidi. Utai salate wong sing lungguh iku ala nafsi ing atase separo, ala nisfi ing atase separo min salatil qaimi saking salate wong sing ngadeg. Fatajat sama mongko meksa-meksa, manekno maknane meksa-meksa sapa anasu manusa al qiyamah ing ngadeg. Wa inta Ahmad an ibn Syihab an Anas radhiyallahu anhu qala qadima rawu sapa nabi wa nabi al-Madinah ing Madinah. Wa ya di Madinah iku mukhimatun marai penyakit demam. Wa ya di Madinah mukhimatun mari penyakit demam. Fahamia moko demam panas sapa anasu manusa. Kata kala mongko manjing sapa nabi wa nabi sallallahu alaihi wasallam al-masjid ing masjid. Wa natu halite manusa yusalluna salat sapa anas ing kok den sanging lungguh. Pakola mongko dawuh sapa nabi salatul qaidi nisfu salatil qaim. Utai salate wong sing lungguh nisfu salatil qaim iki separone salate wong sing asik. Warijalu utai rijal hadis sikot. Pun wis kula maca munculat langsung ngono iki sing aline aktikan. Wa akhraja Ahmad an Rabi'ah bin Ka'ab. Wa akhraja Ahmad an Rabi'ah bin Ka'ab radhiyallahu anhu qala. Kuntu ana sapa ingsun. Iku abdumu iku ngitmai sapa ingsun. Ingsun ngitmai utawa nyediakno fasilitas Rasulullah utusane Allah sallallahu alaihi wasallam. Nahari ing wektu dina ingsun. Asma'a ingkang sakabehane to kalis kabehane. Kabeh wektuku tak persembahkan untuk ngitmai Nabi. Mulai wisuk nganti hatta yusolya sehingga salat sapa Nabi al-isya al-akhirata isya sing akhir. Fa'adlata mongko fa'adlisu. Mongko lugu sapa ingsun dibabi ana ing pintune Nabi. Ida takhola nalikane mancing sapa Nabi bae tau ing daleme Nabi. Aku lu ngucap ingsun ngucape ngene. La Allah menawa te kisah te kejadian iku antah bisa. Yen terjadi apa al-waqi'ah atau kejadian di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam poting terjadi hajatun apa hajat. Antah bisa ento terjadi apa hajatun. Fama ajalu mongko ra gingsir ingsun asma'u ingkang krungu ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul subhanallah bihamdi. Ketika aku derekno Nabi yang berbengi tak rungokno Nabi ndak putus-putusnya wiridan subhanallah bihamdi. Hatta amalla sehingga kesal sapa ingsun. Kesal farsi'a mongko bali sapa ingsun. Maksudnya Nabi tak enteni barisa nak menawa ngongkon-ngongkon apa-apa tak enteni mau krungu wiridan subhanallah napa? Maksudnya orang ngongkon tuku bakso lho. Nah, dia ini kena diri-diri coba nanti coba kalau tak anget maksudnya orang ini. Jadi di rumah sungi-sungi mau Nabi subhanallah. Alhamdulillah. Itu bedanya dia jadi begini. Jadi enggak ada alasan. Jadi sing tiap khidmat ditakwati. Mereka rapi kongkon. Kongkon Nabi ini men subhanallah napa? Fardi amu kembali sapa ingsun. Auta libane utawa ngalahno ingsun apa enayam mripat loro ingsun par kuda moko turu ingsun tak antandani tenan wiri terus sosial keturun. Pakola moko dawuh sapa Nabi limar ingsun yo ing dalem sisi dina. Lima krana ada perkara ya kang ningali sapa Nabi min haqqi tangi hak ingsun lagu maring Nabi wa khidmat lan khidmat ingsun iya kuwi ing Nabi. Dewe ya Rabi'ah bin Ka'ab. Rabi'ah bin Ka'ab. Salni juga. Karena saking loyalnya pada Nabi dan khidmat Nabi tenanan subhanallah. Hasan tu bil hadis Salni jalu otironi ingsun ukti mongko bakal pare ingsun ka ing sira. Kala dawuh sapa rawi fakultu mongko matur sapa ingsun ning ati ingsun. Ketika saking lamanya khidmah niku mulai isuk sampai isa akhir. Cara sakniki nganti jam 09.00. Isa akhir itu sebagian riwayat darani jam 09.00, sebagian jam 11. Pokoke kira-kira jalu tenan. Itu sesuai kaji Nabi sungkan terus ke jalur opo tak kei. Setelah ditawani Nabi sahabat dia pinter ungkir di amir aswa mungkin kalau pikir-pikir dia. Mungkin nak ungkir kalau aturin udah panjenengan di amir yang dalam urusan ingsun ya Rasulullah. Tak sinau ini tenan kita pikir. Mungkin namun kelangan-angan summa ulimuka mongko nuli ngeke waro ingsun to summa ulimka mongko nuli ngeke waro ingsun kang panjenengan dalika mengkono amri mun mboten kula sak niki kula pikir riyen. Sesuk namun niku jelas kula aturi jenengan. Ora langsung langsung. Kala dawuh sapa rawi wau sing digawe Nabi Rabi'ah bin Ka'ab.
Fakartu mongko mikir sapa ingsun pinafsi ing dalem awake ingsun. Ini ngaji tenan iki badhe Muharram iki lakoni tenan. Bisa nglakoni iki wali, bisa nglakoni setan. Fakartu mongko mikir-mikir sapa ingsun pinafsi ing dalem awake ingsun. Farah tu mongko ngerti ingsun anak dunia ing sak temene donya iku mongko jaten pedhot ilang. Wa ilatun lan mesti bakal ilang. Wa anali lan sak temene iku duwe ingsun biya ing dalem donya mesti rezeki ana rezeki. Sakti ini kang bakal nyukupi apa rezeki ning ingsun wa yati lan teko apa rezeki ning ingsun. Kala fakultu. Wis bareng dene iki keputusan wah nek urusan donya mesti bakal bar, mesti entek. Padahal aku ora usah njaluk nabi lah nek urusan mangan tepi to napa? Wah, ana sedurunge ana nabi aku wis iso napa? Mangan. Aku sedurunge kenal kiai nek urusan mangan wis iso. Nek ana kenal kiai kakokane jenjuk napa? Mangan cek goblok. Maksudnya gampangane ngomong maaf. Urung kenal kiai wong pinter golek dhuwit wis pinter golek mah. Karena kiai malah takut carane jebar rezeki ini, mesti karo nyindir kiai ini. Aku cuma tempat ringtone karuan kiai rezeki agak malah takut jebarin apa. Nah kiai ini isen dijawab ae. Fakultu maka ringtone as'alu Rasulullah. Bakal njaluk ingsun Rasulullah di akhirat ini. Mau kan njaluk, aku bakal njaluk akhiratku selamat. Kain aku mengko tak temui kanjeng Nabi minallah saking Allah atau di sisi Allah iku bil manzili kelan satu derajat Allah di rupane manzil juga kang Nabi biyo ana ing kulah manzil. Aku penjaluk urusan akhirat karena Nabi di depan Allah di derajat sing mesti iso nglolosno permintaanku iku akhiratku kudu selamat. Kala dewe sapa pasti temu ketuaan itu duwe Nabi. Apalah mengko dewe sapa Nabi ma fa ya Rabbi apa ya Rabbi ya. Kula kuntu na'am ya Rasulullah. Mohon kula sakniki penjalukan kula badhe kula aturno. Asaluka antas fa'ali ila rabbika. Kula njaluk jenengan nyafaati kula ila rabbika maring pangerane panjenengan. Saya ikoni menanar. Terus kula terdesak saking napa? Besar saiki. Modal esuk nganti sore wae yo suar. Suar besar. Atau dhewe ana hitung-hitungane 20.000 dina kan sak wulan lagi 500. Nah iki esuk nganti sore gegere njaluk napa? Suarco. Rupen basura aku tungi ra gendep di suarco ora iso. Kala apa kala terus Nabi curiga man amara kabeh ada Rabbia. Sing marai kowe njaluk kok ngono iku sapa. Jadi ra pinter ya. Kok pinter njaluk ngono sing marai. Ora kulturlah bos tenan-tenan sing marai. Mesti mikir wae. Dadi ana sing marai kok. Waladi patah. Nah ini lakoni tenan. Niki kalau niat waca keng omah, kita ini beneran tentang itu. Ini kalau betul keng omah. Dan niku sampean lakoni tenan. Hubungannya jenengan kula ben jelas ben. Kenapa? Ben jelas. Kalau ora suka sampean padha wae malah repot. Ora suka dunia akhirat malah lara. Fakul tu mongko matur ingsun lah, bahwa tenan sing marai waladi ba'ata kabil hak demi zat ba'ata kang utus sapa lagi kang panjenengan bil hak lan kebenaran. Ma'amaroni biya hadun waktu dan terting marai ora ono sing ngomong. Walakin naka lama kulta tetapi nek sak panjenengan lama kulta semangsane dawuh panjenengan salni utika. Jenengan ketika memberi hak kula njaluk mesti jenengan turuti. Terus wakun tamin Allah bil manzil jenengan gadah derajat alladzi anta bihi. Jenengan gadah derajat spesial ning ngersane Allah. Nazar tu mongko angen-angen ingsun di amri ing dalam urusan ingsun. Saraf tu mongko ngerti sapa ingsun ngerti anak dunia sak temene dunya mongko diatur mesti terputus. Wajah ilatun yang mesti hilang. Wa anali lan sak temene kedue ingsun dia ing dalam dunia rizkon ana rezeki. Saat ini kang bakal teko rezeki ne ingsun. Fakultu mongko matur ingsun as'alu Rasulullah li akhirati. Aku bakal njaluk Rasulullah krana akhiratku. Kal ketika Nabi dijaluki swarga, mbon mboten usah urusan dunia aja. Kula nyuwun jenengan teng akhirat jenengan nyafaati kula terus kula terbebas ing neraka. Atau mata mengkomentar sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tawilan yang dalam waktu sing suwi bar saiki. Nabi meneng ya suwi. Dia ada langsung nawa suara. Jadi, nanti kita lakon itu nanti. Cuma kalau mau nulis jauh sama Nabi di maring itu. Yo, ini fa'ilun. Ini tak temen itu fa'ilun bakal ngakoni. Yo, tak turuti. Ketika nonton rokok. Fa'inni ala nafsika bika seperti sujud. Fa'inni mongko bantu sira. Fa'inni mongko bantu sira ning ingsun. Fa'inni mongko bantu sira. Bantulah aku ning ingsun ala nafsika ing atase awak dhewe sira. Kowe tak bantu, tapi syaratnya kowe ya kudu bantu aku bika roti sujudi kelawan ngegah-ngegahno napa? Sujud. Wa akhrajahu pada fil hidayah wa akhraja tabrani fil kafir min riwayat Mustafa wa akhraja Muslim wa Abu Dawud mukhtasaran wa lafzu Muslim qala
Kuntu abidu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'atihi biwadu'ihi. Macane ampun wudu biwadu'ihi. Wadu niku alat wudu, kados banyu cilik ini jenis wadu. Nah, fi'lunya namanya wudu. Fi'lunya namanya wudu, kalau peralatannya namanya apa? Wadu. Wa hajati lan hajati Nabi. Aqala li sauni faqultu as'aluka murafaqataka fil jannah. Kula niku nyuwun tugas kok. Niku saged ngancani jenengan teng swarga. Dari Nabi kala ora dari kok liyane. Mbok liyane kultu gua zakar ini ku mawon. Oh nanti balik lho. Jadi Nabi, mbok liyane iku njalo kok langsung kancanan aku ning swarga. Kultu gua zakar mbok terus ku jalo ke kancane jenengan teng napa? Swarga. Modal mbak wuduhe gegere ra karuan. Kala dawuh sapa Nabi, fa'inni ala nafsika fi kasrati sujud. Fa'inni mongko kula aturi bantu panjenengan ingsun ala nafsika ing atase awak dhewe sira. Jika seroti sujud kelawan aki-aki sujud. Kaza kaya mungkinnya sekitar hiji dalam tasik. Ini kalau terang dong ya, ini termasuk. Pulau nu gak ada azam ya. Terus, niki pulau Momnosa niki, terus pulau tahun ini. Tahun ini malam 1 Muharram, niku pulau sholat takbir niki. Karena 1 Muharram nanti itu pas tanggal 26 November ya. Itu kalau nggak salah Sabtu. Itu pulau teng Pasuruan, terus pulau ini 3 bulan yang lalu ini wonten rombongan di samping Pasuruan itu dulu santrinya bapak, ya wongnya umurnya bapak sekitar umur 60-50. Itu karena dulu dibina bapak ngaji Quran, terus karena saya warisnya, mereka minta saya 1 Muharram mulai juga ngaji teman-teman. Mereka minta misalnya 1 tahun sekali tidak apa-apa. Bahkan nanti nak kalau sibuk mau aku tahu umur pisan nak bukan nanti. Ya, ini aku kalau turun dia sih aku tak turun dia. Kalau umur pisan, nanti kalau. Tapi nanti kalau mungkin kalau tetap sholat tasbih terus mangke jenengan jamaah biasa kebiasaannya. Terus nanti yang buat negara wajib pasang dalam mungkin kalau sholat tasbih yang mriki kalau pimpin. Kalau kepengen hubungan kalau berjenengan hubungan sujud dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang hubungan sujud itu dimulai lewat ilmu, lewat apa? Itu kayak saya ngaji tafsir. Karena ilmu saya yang paling original ya saat ngaji tafsir. Apapun hebatnya kasus hikam, hayatus sahabat atau kitab-kitab yang saya baca sore, itu kehebatan yang terbatas, sehingga mudah kita paham. Jadi kadang orang-orang itu salah paham. Orang ketika ngaji hikam, ngaji hayatus sahabat, pokoknya kayak ngaji saya sore ini. Itu memang orang lebih mudah paham karena ilmunya manusia itu terbatas sehingga orang itu mudah kuat. Tapi sebetulnya yang hakikat ilmu itu ya di Quran itu meskipun kadang kita tidak paham gak karpe, tapi itu hakikatul ilmi, semua ilmu ya ada di Nabi. Saya ini pernah khatam hikam, pernah khatam ihya, beberapa kitab tasawuf pernah saya baca. Itu memang enak dan saya lebih merasa nyaman. Tapi sebetulnya ada hal-hal yang hilang dalam kondisi sosial nyata. Misalnya begini. Rukin melarat itu tidak apa-apa, itu tegih. Orang roh kota, orang roh rumah sakit, orang nomor telepon rumah sakit itu tidak apa-apa, itu tegih. Terdiri wong kusuk, wong melarat itu orang-orang. Kayak ada apa-apa, ini normal-normal saja. Tapi sifat kusuk ini akan hilang saat ibunya sakit atau istrinya sakit. Ngeteran rumah sakit di rajik dulu. Dia sulung koncone ora dipercaya, tekan alamat rumah sakit di ora roh telepone. Ya, nanti status kusuk jadi satu. Wong ora darani kusuk tapi napa? Tasawuf. Paham napa? Makanya santri-santri sing ngaji kula tak provokasi. Jadi status khusyuk itu bisa hilang dalam kasus sosial yang nyata. Makanya saya ini jadi kiai, saya ini mulai dulu terkenal wong alim. Kenapa saya harus kerja di Jogja? Kula niku sadar. Saya misalnya khusyuk, mungkin wong lebih kok ngalim ngajine istiqomah. Itu ya begitu. Dalam kondisi normal mungkin saya dipuji demikian. Tapi misalnya anak saya sakit parah atau ibu saya sakit parah. Atau rumah sakit duit, mobil gak duit, alamat gak duit, relasi. Nanti status saya ini bukan orang alim yang istiqomah. Wong hakoh, wong apa? Wong nulung ibu ora kocak, nulung anake ora kok. Di sini ini terus terjadi kesalahan dalam kitab-kitab tasawuf yang benar. Makanya saya mohon yang senang saya, ngaji saya paling inti tetap di Quran. Meskipun Quran itu ada yang kadang pornografi, cara gusturian atau pornografi. Itu hal yang nyata. Orang tasawuf itu malu membicarakan pornografi. Tapi kalau Quran biasa saja. Jadi misalnya di Quran itu ada ayat
Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum annasi. Bojomu iku tanduran. Kowe nak carane jima, carane ngumpuli nganggo cara paling liar tak karepmu terserah. Itu ya nyata. Karena Allah itu ngilangi. Wong lanang tak soleh-soleh tetap duwe nafsu. Dan jalan menghilangkan nafsu itu libidonya dia harus ditumpahkan. Dan itu yang halal adalah apa bu? Artinya itu tetap harus dibicarakan. Dia wae sing iso ngekang zina adalah bu, tetap dibicarakan. Daripada wiridan sawangane yang pangeran, jebule ambek nahan nafsu, paham ya? Terus akhirnya bangun nahan nafsu puncak wiridan, Gusti nang mati nang swarga kula tak nang ngeloni bidadari dari pangeran. Lho gak kangen aku jebule. Kangen apa? Jaga, ya kurang ngajar. Artinya ternyata di balik kekhusyuan dia ada pornografi yang tertimpa. Atau jujur be pangeran dari awal ngeloni ibu. Makanya Imam Ghazali mencontohkan ini contoh-contoh gula sufia, orang-orang sufi yang ekstrim. Sama masalah uang juga gitu. Orang khusyuk atau mergawi. Yakin nak rezeki ku teko lewat wiridan, aman wiridan. Tapi nang ati ini, aku bolak-balik wiridan duit teko. Berarti dia kan sudah mengkompensasikan wiridannya dia dengan tiwales rupa-rupanya selama ini duit teko. Semakin sering ono duit teko dhewe, semakin semangat wiridan, muga jago wiridane jaslan. Terus dari pengiran, jaslannya dibeli ukurannya. Di sini nih yang saya makanya saya tetap berpendapat ilmu terbaik tetap Al-Quran. Al-Quran yang jujur saja. Kalau orang ingin dari rezeki ya kerja. Menurut kalau anti mati tetap kerja. Bahkan saya sampai sekarang menanamkan anak-anak saya kalau ditanya kamu bapak gimana ya jadinya kalau saya ketiga ya kerja. Malah kata santri si Irbat Suruh, apa yang dalam Gus? Apa siapa karena anak saya itu nggak tahu apa itu tidak. Karena ya makanya saya memang bapak. Nah, anak pulau Senggar malah ruwet tengahnya janda putri. Saya tidak punya abah. Kalau bapak punya. Padahal ada santri kan muni bapak kan gak sopan. Jadi tak kau yang abah mesti gila. Anakku sendiri gak paham. Saya tidak punya apa. Abah. Dan ini pula cerita. Nanti biar kamu tahu silsilah ilmu saya. Saya ini umurnya sudah 40 lebih. Makanya hidup saya anggap saya mulai sekarang. Ya, dan saya paling sering sholat itu ya sekarang. Itu begini. Misalnya ini yang masalahnya apa? Kalau nunggu akhir-akhir ini biasanya ya sinau. Kalau tiap hari gitu. Cuma akhir-akhir ini lebih intensitas saya lebih sinau. Ketika saya baca hadis termasuk alamatnya kiamat, itu banyak zina. Yang kedua itu wayur faul ilmu, dan ilmu itu hilang. Ilmu apa? Hilang. Ini pulau baca itu di Bukhari di Muslim itu nangis sejadi-jadi. Pulau berelang hadis itu nangis, dan saya takut anak-anak saya nanti, anak cucu kita nanti akan mengalami masa kebodohan masalah. Kebodohan masalah misalnya gini ya, nanti kalau ulama tidak cerewet hadis pulau, tidak mau ngomong hukum, itu nanti uang kuala-walik. Jadi misalnya begini. Ini saya ngomong di mana-mana, sama santri-santri saya ngomong di mana-mana. Dalam kasus maksiat itu ya ada etika. Misalnya orang yang diniklak atau orang yang misalnya yang order orang nakal itu juga ada aturannya. Misalnya Rukin daftar dulu ya Rukin yang dapat dulu. Setelah itu Mustafa, setelah itu Masri. Nanti yang di Masri namanya anak baik. Rukin itu anak baik karena mau nopo antri. Nanti yang transaksi dan bayar namanya anak baik. Mereka ini yo hasil zina yo bayar namanya anak baik. Khawatirku nanti kalau ilmu itu sudah hilang, nanti kemaksiatan sudah ada. Sing ono kok dilem anak baik. Dia tetap zina tapi dilem anak baik karena dia zinanya ya bayar ya mau antri. Paham ya? Orang melihat konser yang pornografi, yang mempertontonkan aurat. Kalau masuknya pakai tiket namanya penonton baik. Tapi kalau muka-muka seribu gak ada tiket, penonton jelek. Padahal cara Allah sama jeleknya betul-betul porno. Paham sih? Dan ilmu itu pasti nanti hilang. Dan itu yang pasti dimaksud Rasulullah wa yurfa'ul ilmu. Ilmu itu nanti hilang oleh etika sosial. Meskipun dalam etika itu terjadi kebobrokan agama. Itu yang paling saya takut. Nanti itu kebaikan itu dalam keburukan. Yaitu tadi. Orang nonton konten pornografi, asal kamu bayar, dia ada penonton baik.
Kamu nonton, kok ngarep dan bayar. Terus penonton tuh baik. Wajar delok ngiler perkara roh. Pornografi. Tapi karena dia bayar dan anteng dianggap penonton. Karena dia dilem orang baik, dia tidak pernah introspeksi. Kalau perilakunya sama. Paham ya? Nanti itu pasti maksudnya Rasulullah itu begitu. Itu di cara-cara ada, tapi saya memahami begitu. Nanti pasti hilang. Makanya saya bersumpah sampai saya mati pun saya akan ngomong itu. Meskipun orang kayak saya itu tidak populer. Saya itu sering dikritik sama teman-teman saya, mestinya dari pidato. Gus itu mau apa jinak ragam pidato? Enggak jadi kalau pidato gak pede, nanti nuntut teman kulo. Kita jawab tenan, nggak siap. Ngerugaknya gue gak jawaban. Gak usah bisa orang satu aturan roh, tapi tetap sering pidato. Iya, semacam-macam ya. Tidak gini terus coba tenang. Jadi nanti wayur faul ilmu itu begitu. Ilmu itu akan hilang karena kalah oleh etika. Etika dalam kemaksiatan tadi. Makanya saya pernah punya santri. Dia itu punya toko. Dia toko quantum. Dia ngeluh ke saya coba. Boleh dewi jenengan itu benar. Jadi wong soleh itu butuh nyali. Nah dia cerita. Pegawai negeri PNS itu kan punya gaji tetap, paham ya? Di gaji nopo. Rasa tersinggung, harus biasa lah itu. Tanggap aja ngomong ngarepe pangeran gue tak itu. Soalnya kan kemudian lompor. Itu ya pak. Ini satu murah. Dia itu punya toko kan. Jadi gue pegawai PNS karena bulan gaji besar, gue aja sih. Ya itulah. Wongnya rokan gue secara teori santri buka orang jenenge rokan. Belajar itu banyak, jadi tak anggap pembeli yang baik. Tidak contoh yorokan, kawasan ketat, tapi pembeli yang baik. Mereka enggak. Kalau ditonton, soalnya begini nih musola, mesti tak tidak belajar. Nah ada sih dilayani kan. Pembeli yang tidak. Wah, kayak gitu proses. Wah, mau itu gua masuk ke musola. Jadi kalau cuma musola mantau loh. Sing ngomong rapati soleh. Nyeneng. Maksudnya rapati soleh perkara aurat lho, ora perkara PNS lho, perkara nopo? Aurat itu ora salah paham. Mesti protes PNS. Lha iku padha karo pengurus masjid. Pengurus masjid dia sumbangan wong sing terkenal korupsi atau terindikasi korupsi nyumbang 10 juta. Sing tukang etika 10.000 digere gak karuan. Akhirnya pengurus masjid terbiasa nganggap itu orang baik. Mereka nimbang 10 juta. Yang tukang ini tak nimbang. Itu ya termasuk ilmu paham. Nanti itu zaman ngono. Mulane kula niki sakniki kula sering sing. Untungnya kula terkenal ngalim, mencen hikmah gede. Iki mboten urusan sombong, hikmah gede. Nah ngomong jangan sing rungokno. Karena pendapat saya itu tidak populer. Mungkin kalau rata terkenal ngalim, ini orang misalin ke saya semua. Karena pendapat saya ada, kenapa? Tidak populer, saya sadar. Saya pernah pengajian di rumah saya sendiri, pas militer. Mungkin ada sebagai jamaah ini yang itu. Orang tetangga saya rata-rata di rumah saya. Tapi yang kalau di acara, tak omong. Wah, acara ini kisah ke arah gak enak. Ini kisah nak diundang, ya teko. Pokoknya ini nak undangan ram bayar-bayar, teko. Tapi nanti bayar, nanti teko lawat itu. Tak omong, wah, ada acara. Nak nganggur, ya teko, nak orang apa-apa. Pokoknya asing demi anak bujuni rata kok malah apik iki ajaran pun saya ngomong saking kepengin ku gak gawe masalah. Tapi wong ya tetap segan gitu. Tapi tak umum saya enggak tersinggung nanti kan sampean enggak. Nah ini dulu terus balik. Terus yang ketiga contohnya gini. Kiai itu kasus pulau itu lebih nyai 5 tahun, bapak wafat 2000. Pun mangkel tenan. Cara ra eling Quran mangkel. Masyarakat yang anaknya setengah idiot atau yang dianggap gak pati pinter itu di pondoknya. Nanti idiot bagus. Ngomong itu kadang yang nanti tamat mantan tamat ini kalau pikir mengulon termasuk kiai termasuk kiai gede tamat lagi sesuatu. Gus kulon itu dia anak. Problemnya itu dia hiperaktif nyata. Anak padahal kakaknya di UGM gini. Itu coba yang itu supaya mondok di sini. Itu untung kalau termasuk kiai yang rapati butuh duit, rapati butuh jasa. Memang tak pisau ya, tak mati-mati kayak gitu. Lalu itu setelah itu tidak kasil mondok di saya karena tak mati-mati. Itu yang beberapa hari. Uang sih ngomong itu uang melarat. Ya orang melarat 3 camat. Moga
Mungkin melarat itu tak bisa udah melarat ya. Ya sih, anak yang baik karena dapat prestasi di sekolah umum, yang tidak baik di pondok. Wah nyorok Gusti kula sak ini wong suka kalau tidak bisa ya kan itu sebudi kan etika keulamaan kan bisa marah tuh ora oleh. Aku suka oleh. Jadi nak misoi ora oleh, aku suka napa? Iya, betul kan misoi napa? Iya ono. Setelah itu yang menyelamatkan hati saya itu satu, yaitu tadi. Kenapa di Al-Quran diulang-ulang innalladzina amanu wa amilus sholihat. Jadi sebetulnya beginilah ini yang peringatan bagi teman-teman yang mungkin di sini ada PNS, ada orang-orang yang biasa punya selera elit. Cobalah Quran ini dihidup-hidupkan lagi amanu wa amilus sholihat. Dalam teori Quran pokoknya yang baik itu ngamal soleh. Jadi misalnya saya sebagai orang alim di Pondok Irukin, dia sudah misalnya idiot, melarat, aneh-aneh. Di Pondok Masri misalnya, melarat, aneh-aneh. Pondok Mustafa, melarat, gak pahaman. Kalau dalam teori pendidikan modern, di mana butuh bibit unggulan, ini itu nggak masuk semua. Karena sudah ada bayar, idiot, ngawur, aneh-aneh gitu. Itu kan repot. Nah, itu kan repot. Jadi kamane santri kok Mustafa yang tinggi, wes rata salam tempel lah kok kiai ini rata kopiah, kiai rata apa? Kopiah. Memang dia mesti gak terima, kenapa? Dua kiai kok rata apa? Kopiah. Misalnya tak turuti setelah kopiah, kok ada dia, wah dia karpe kiai dia. Ngaku karpe dia. Padahal kiai ini susu raga dia kopiah juga kena mergawe, ngurusi dia ini tetap kelaparan. Nah ini contoh. Nanti suatu saat ada era, sekarang juga mulai. Sekolahan yang hebat adalah sekolahan yang luar biasa dengan makna santrinya IQ-nya bagus. Siswanya IQ-nya bagus. Pola sosialnya bagus. Pembayarannya yang nomor penting gini Bu. Pembayarannya apa? Nah terus akhirnya pondok-pondok pesantren yang kedua bayarnya bagus, otaknya tidak bagus, perilakunya tidak bagus. Lupa mau aku kurang ditangani pangeran. Wa amilus sholihat. Ngurmat rugen wa amilus sholihat. Ngurmat Mustafa ya amilus. Wes ora urip. Wes ora kecimpung. Tapi karena saya punya semangat sarane Quran penting aku amilus, ya sudah. Allah menitipkan ngamal saya lewat ngurmat mastri, lewat ngurmat rugen. Ya sudah selesai. Masalahnya terus nopo? Nah, kalau suun sing ngaji kula, semangat kenapa Quran ngulang-ulang wa amila sholihan, diulang-ulang wa amilus sholihat. Penting dalam hidup itu amilus. Kalau pernah, ini ceritanya apa? Saya pernah lihat TV sama ulama-ulama yang kayak saya, artinya tipikalnya ya kayak saya, orangnya alim terus ya ikhlas, cocok-cocokan kan. Jadi dia ilah ya tahu grup modal yang alimnya tak boleh, alim kan, dia putranya kayak gede. Ya, waktu dia ini kan buka tertutup. Kenal mata gue kita nyata, ini ngaji wong kuat-kuat. Dengar aku kan ngomongnya hijau Islam, tahu tak tahu. Mendingan dulu SPC, nopo menteri, nopo sing teng TV, wong kok mulyane ngono, buka lawangnya ra tau ndelok menteri. Terus pokoke mulyane kok ngono. Bener darani pahlawan. Misalnya ngrumusno ekonomi, ana pertumbuhan napa? Jadi harus tahu ini ta ora. Ini ora ono untuk kepala kok jadi. Waktu lama ya itu kan. Lah aku wong kula yo wong alim gak masih tungkan nang padha napa? Ngaline ora takok. Loh, jenengan nggak bisa tak kok, salah jenengan nggak bisa tak kok. Jenengan cerita awak jenengan ini kok tak jawab. Cerita. Kalau kalau memang pulau ini dengan ikhlas istiqomah mulai masyarakat rata oleh dihormati. Oh, nulis digaji, gaji presiden ya dhuwur, gaji menteri ya dhuwur, gaji bupati. Nah ngamal darah ini ngamal ini, ini pasti harus tugas sih. Ngamal tenan nak kita, bersyukur orang tinggal, tapi orang gigi. Wah, waktu buka sih, tak berbuka sih. Harus saya gagak no. Oh bupati lu rusak lo sih gagak no. Aduh harus gimana? Kayaknya mungkin lah rusak itu pengusak. Cerita dari proses gimana? Kenyataan ini nopo. Bapak ini cerita. Bapak ini jenazah, jenazah cuma kok. Karena latar belakang saya kan kayak orang tua, saya tuh tidak pernah punya perasaan keburu dia. Artinya saya lebih terbiasa ikhlas kan. Ya kalau pun rangkon, aku mulai ikhlas kan lebih baik dibanding dia kan ya etis loh. Wah, apa nama? Lalu ini kita nyata bener sama mangkel itu dia bener.
Mana kira tadi di kiai urip, nara bate buat kiai wes modern. Akhirnya kalau saya itu ya ada orang sempurna. Cuma kalau sakit nggak di awal pulau biasa bisa. Sudah kebetulan. Kulon boleh alif, betul orang mukmin itu pangeran kulon itu Allah Subhanahu Wa Taala. Juga ada apa? Ya kalau pangeran kulon Allah, paribasane kulon itu nulung semut sing kebulet, utawa nulung anak pitik sing kebulet, sing jero pawon sing gak ono wong. Ini kulon merasa ibadah. Mergo ngamal kulon di sisi Gusti Allah. Ana wong melarat, gak iso mangan. Terus kulon kei dhuwit 5.000 kelar mangan. Jadi kalau kita rasa ibadah, mereka tinggi di situ Allah nanti. Kalau mereka yang ngisi kan wartawan. Saya ini seorang mukmin, yang Tuhan saya itu Allah bukan wartawan. Ini kan, kok bangsa kekuatan ini kepengen ngobrol mau tenang. Tapi kalah memang kok, kalah. Enggak artinya. Kenapa kiai-kiai itu bangga dengan amal-amal yang kecil, kadang mengekei santri melarat rantok wesel, kadang mengekei iman. Itu karena iman. Iman sama aturan dasar, sama ya amal miskola zarrotin khairan yarah, wa ma ya amal miskola zarrotin syarran yarah. Kecil apapun Anda amal, dinilai Allah. Ini penting kalau aturakan. Nanti ada hulabatul jahli, ada kebodohan apa masal, di mana orang yang rapat tentang ketahanan pangan, karena dihadiri menteri dan tetap-tetapnya. Orang itu dianggap berprestasi karena mempertahankan pangan, kuota pangan cukup, bulog cukup. Padahal hakikat yang mempertahankan pangan itu siapa coba kalau per individu? Ada tukang becak miskin. Dia hari itu tidak bisa makan, ditolong sama tukang becak diutangi 20.000. Anak istrinya jadi apa? Dan di mata Allah yang menjaga nyawa tukang becak ini adalah temannya tukang. Bukan pejabat-pejabat yang rapat di hotel berbintang. Meskipun saya ngakui fungsi mereka, tapi kalau saya disuruh ngakui fungsi mereka juga harus ngakui fungsi sosial yang dilakukan rakyat. Saya pernah juga diperlukan apa sih ada ambil fungsi menteri. Lalu aku belum ngakoni, kalau aku ngakoni hasil, orang kau ngakoni kono orang, bukan kuning. Kok penak? Kalau sama-sama kita beretika, kalau saya ngakui fungsi mereka juga harus ngakui fungsi kita. Makanya saya itu kalau melihat petani di sawah, dan itu sebagian anak-anaknya mondok di saya, itu kalau saya nyeritani mas, Pak, yang rapat-rapat ketahanan pangan di hotel-hotel itu hanya rapat ketahanan pangan. Sama sebagai petani yang tulen, itu yang hakikat mewujudkan Pak. Sama jangan kecil hati, saya dan di mata Allah Andalah yang mempertahankan pangan, karena Anda belum jadi petani. Jadi itu banyak santri-santri wali muridnya yang bangga dengan saya. Wah, nak ngono berarti kalau wong top, wong top kode menteri pertanian. Ya kalau menteri kan lapornya sama presiden. Kalau sampean tak latih laporannya dari Allah Subhanahu. Nah ini haknya ulama. Lah saya nanti takut tadi yurfaul ilmu. Nanti itu kalau sudah ada ulama yang ketangkeman kayak saya, nanti yurfaul ilmu. Ilmu itu hilang, sehingga yang dianggap prestasi ketahanan pangan, misalnya ya menteri pangan, sama pejabat bu. Saya ngakui mereka berjaga, tapi kalaupun mereka berjaya kan digaji ya. Nah, mungkin digaji itu. Nah ini kembali ke Quran tadi, makanya saya tetap bangga dengan Quran. Quran itu spiritnya amat. Amilus solihat, sama ya'mal sekolah terrotin khairai. Nah kemudian memang ilmu ini kelihatan biasa saja karena ya tidak ada yang menjelaskan. Makanya kalau syukur jenengan belum ngurungokno ngaji Quran. Saya tidak bangga karena sampai ngaji tanda. Biar orang itu bangga lagi dengan teori-teori Quran dan biasa transaksi di Allah Subhanahu. Seperti saya ngaji di sini. Saya ini termasuk terkenal pintar. Beberapa kali saya diminta jadi dosen di universitas terkenal itu berkali-kali. Saya sampai sekarang belum pernah bilang iya dan itu Allah tahu niat saya. Ya supaya tadi ini yang fenomen kiai sing dosen. Jadi pokoknya mulang, mau prospek bora, mau ada gaji bora. Tapi kan presiden saya kan jenengan, jadi saya lapornya sama apa? Nah, misalnya pengiran kemarin aku marah terus nanti mati, marah terus dirasakan aja dia karena kan juga. Jadi saya sampai sekarang itu mulai dulu saya mondok itu ya marah, tapi tak tahu kalau rasanya marah. Nanti saya ini cara ukuran kiai selevel saya ingin marah, karena yang alim saya, murid saya banyak sekali.
Kamane ilmune kula kate akeh, tapi nak dunyane akeh pirang-pirang. Ya kowe dhewe pidato plang-plang bae dhewe pantangane pidatone gak wakan tuh. Wis pantangan tenan iki ora bintang. Upar wis disan Gus Bae tak. Nggih tak itu napa bisa ora situ. Ben kualat. Iso jaga wilayah wong alim napa? Jadi, ngomong tangga-tangga itu tak didik apik gelem ngaji sing biasa kok wis dididik apa? Ngaji sing bermewah napa? Oh, kualat. Jadi ini penting kalau terangkan. Termasuk irfa'ul ilmu itu guys. Nanti kalau per individu, termasuk mahasiswa, termasuk santri yang biasa lihat TV, kalau per individu hanya mengapresiasi pejabat-pejabat, misalnya ketahanan pangan, daripada mengapresiasi penggone sing ngutangi dan itu menjaga nopo dewi, itu akan bahaya bagi kelangsungan iman, ya? Karena orang tidak biasa transaksi ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal dalam kitab-kitab diterangkan betapa banyak orang jadi wali hanya berdasarnya keimanan wong biji wong lo tanpa rapat-rapat yang disorot media nopo. Sama tidak ceritanya, saya pernah cerita di sini. Ono wong maju itu suka rakaruan, wis suka roh, udah anak wali. Barang dia anak ayu karena dia masih tidak beragama mikir. Dia bercari nengene kok tak ono rutin pintu tapi wong cilik tak rumah satu kok gede-gede dirasakno. Mikir. Kalau hasil dia mutusno tidak dikira, napa? Karena dia masih bareng malam pengantin, tiap apa ngeloni, itu dicotok dia. Tok. Metu deh. Ono wong gagu bulan madu kan mangkuk. Ono apa? Kulo niku gak situ, balik meneh. Coba upes. Terus apa? Lampu cilik lho. Sender apa? Sudah tahu gon gue kan ya. Ya, sender. Oh, sender orang bayar terbang loh. Apa lihat sender? Oh. Sender ala sender. Aku mirip. Salah utama repot. Ubleng orang dinamika keseringan kelapatan sender. Mungkin awalnya bakat tak sendiri. Pasti kena. Ubleng netral. Agar diparani lagi itu sampai 3 kali. Karena 3 kali nggak diparani itu sih diparani kan itu omah. Ternyata dia itu seorang janda sing anak itu kelaparan. Anaknya kelaparan ditanya kenapa kamu ke rumah saya nak tak kerja kok melaju terus dia cerita. Pak Majusi, saya ini punya anak kelaparan semua, ingin makan. Kalau saya ingat anak saya mau memaksakan minta jenengan karena jenengan yang punya makan. Tapi kalau saya ingat jenengan Majusi dan saya seorang mukminah, niat itu saya urungkan betapa saya tidak ingin menjual iman. Terus entah ini benar dari si Majusi. Ini mangan gandum, pokoknya segala yang diperlukan janda itu dan anak-anaknya diambilkan terus diterus, dipikul juga. Terus dia seorang raja. Gitu. Tapi dia hati beragam budi. Buat ini cerita iman. Biar sampai biasa transaksi bahwa Subhanahu wa Ta'ala. Nanti nilainya nanti saya akan satu. Biar sampai biasa transaksi bahwa Subhanahu wa Ta'ala. Terus dikasih. Nah cerita itu terbongkar. Itu justru karena antar wali. Jadi ada seorang wali. Dia mimpi di Ka'bah, dia zaman dulu itu masih mungkin orang tidur di seputar matok dan tawaf. Dia seorang wali afdal, dia tidur bersama Rasulullah. Wali fulan, saya titip salam pada orang itu. Ternyata orang itu yang disifati Nabi itu orang Majusi yang di kampung terkenal paling arogan. Mereka ngerabi anaknya. Ketika dia tahu bahwa Majusi yang dititipi salam Rasulullah itu begitu, dia mengurungkan niat. Mau Rasulullah salah alamat, salah kirim salam. Jadi kan nggak mungkin. Masa Rasulullah salah kirim apa? Salam. Itu apa-apa lu rapotnya elek kabeh. Ini ku wong Majusi sing saking kurang ajar yang rabi anak. Akhirnya dia memaksakan konfirmasi. Wong Majusi ini diparah. Ya Majusi, saya ini tanya tangga-tanggaan. Dan sudah ada yang cerita bahwa ada orang benar. Tapi aku ini gowo salamnya sama Rasul. Pasti kamu punya perilaku yang spesial, yang hebat. Majusi langsung iman. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Nabimu kalian nabi kenal.
perilaku saya tadi malam tidak seorang pun yang cerita. Waktu iman, ya dengan anak ini langsung nopo. Padahal nggak disorot media massa dan itu perilaku perso. Begitu juga di kitab-kitab ada cerita seorang lonte, seorang WTS. Dia setelah melakukan aksi kelonteannya pulang. Ngerti asu jilat-jilat ning tanah, dia menafsirkan itu pasti kehausan. Kalau bolak-balik cerita tentang ini dan itu ada di hadis sahih karena lonte gak priayi. Malah mbok santri ra iso, lonte biasanya kan gak apa. Ya, itu dene nganggo sepatu putih medun ning sumur. Terus dicopot. Setelah ngambil air dicopot sepatu putihnya karena tangannya dua digongrang-ranggang munggah. Ya mau mergo ra priayi to wae kan mergo apa? Gak priayi. Orang priayi kan gak kebayang. Orang priayi jarian dia oleh mudah-mudah. Lalu ini cerita tentang hadis sahih. Setelah diminumkan anjing itu, aku syukur sekali karena ada makhluk yang diselamatkan di lonte itu dan diparingi tobat jadi orang. Lu apa susahnya sih kayak dengan saya, Mas Ruben semua? Coba kita ini kan sering menyelamatkan nyawa. Paling enggak anak kita kelaparan kita berikan susu, istri kita kelaparan kita berikan nasi. Kita ini berkali-kali menyelamatkan nyawa. Tapi kita tidak pernah bangga karena kita nunggu bangga kalau kayak menteri, kayak presiden. Lalu iman kamu di mana? Lalu posisinya Allah yang nilai kamu? Kita ini mukmin yang geblek, mukmin yang bodoh. Malah nih TV itu keseringan. Bener cocokan dua bagi ini cerita cocokan antara mengalim. Ini bukan nanti yang namun kalau bagi mencoba tak kita yang mangkel, tapi kan ada sebetulnya. Tapi dia tetap ngakoni. Masih emang kejinan ngalim itu nanti dia jadi apa? Berarti nunggu tunggu yang adik apa? Dia baru saja. Ya makanya saya ini kalau baca wahyu tapi termasuk wahyu paul. Orang yang kadang bergelar-gelar yang gitu. Kadang masih melakukan kebodohan dalam imannya, yaitu nganggap prestasi yang kayak presiden, kayak menteri. Sementara penyelamat nyawa yang lewat aksi-aksi personal tidak gini. Quran itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tinggi langit duwe bumi, wae ngangge tarif miskola darroh. Tarif pengeran mau miskola sekecil apapun amal Anda, tak miskola tetap tak hitung jarang. Kenapa kita manusia sombong? Ngitung amal itu yang disorot. Ngitung prestasi itu yang diakui publik. Kita ini jadi mukmin yang bodoh. Bodoh. Mulai dari awalnya aku percaya santai no wiridan. Awalnya ketok tangan. Karena iman kamu itu iman yang bodoh. Mulai tobat. Penting ngaji tobat. Kenapa? Makanya nanti ya karena saya tidak bisa mimpin sholat tasbih 1 Muharram. Nanti saya mimpin sholat tasbih di sini setelah maghrib. Mungkin dia agak akhir karena ya pokoknya begitu kan. Saya itu bukan ingin apa-apa, ngiling-ngilingan ya. Kalau ciri utama ulama itu mengingatkan akhirat, mengingatkan eksistensi Allah Subhanahu. Sama rasa hormat pulau kalau bolak-balik haram zaman bertamu dengan pulau kembang lokal. Sama pulau Bojonegoro hampir bosan susu. Kita aku bagus banget, sesuatu di malah tambah susu, kita haram no. Itu bingung. Negeri ngaji pun kalau ngaji di Bojonegoro salaman diulah oleh kalau kan ngomongin lucu. Kenapa tahu diulah oleh? Lah anak bosnya bertenang. Tuan mumpung ketika lu beri gue cangkem mau. Dari mumpung ketika lu beri itu cangkem mau. Oh santri elak ya. Saya elak kes mending kasih salaman. Repot. Nah ini penting kalau ada. Jadi sebetulnya masalah utama manusia itu sejauh mana? Masalah iman ya. Sejauh mana kita sering kontra ambil Allah Subhanahu. Nah ini juga yang dilakukan Rasulullah. Ketika ada sahabatnya yang sudah pinter, karena tidak meminta beliau urusan dunia, ya tidak minta beliau urusan apa? Nabi hanya minta fa'inni ala nafsika bikasrotis. Aku jaluk tulung kue. Yang penting kue sujudem ya sering. Jadi Nabi gue jangan jaluk apa kok, tapi kue dewe ratau sujud. Nabi ora tau sujud itu artinya ora tau transaksi be Allah Subhanahu wa taala. Kowe ora tau ta'alluq, ora tau gandrung ning gone Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti saya salat tasbih sebagai simbol saya paling enggak pulau jenengan dia sudah jauh-jauh datang. Cuma kalau ora promotor pun saya ajak pulau, paham gitu. Jadi kadang wonten kadang dua cerita. Cuma jenengan waktu itu di Gunung Kidul ben auto peran matur nuwun ada aku ngembang. Tetep ada nopo? Ya, sudah sama rata dasi gede, tetap ada pulau. Tetap apa? Sangkem nak salah, gunung itu lebih atu rembang. Paham ya apa? Jadi tetap menang pulau, atau ganjaran tetap kakak pulau.
Entah nggak cara dihitung, ora pentingan. Paling sampean dihitung mergo tawadhu. Artinya ngerasa bodoh terus ngaji ya dihitung apik. Dihitung apa? Kalau baleni malih. Saya baca hadis sunnah, jadi wali faul ilmu. Ilmu dihilangkan termasuk ilmu prestasi tadi. Kenapa kalau yang melakukan seorang presiden, seorang menteri itu menjadi prestasi yang luar biasa? Kita yang berkali-kali melakukan prestasi penyelamatannya, wah, orang rasa duwe nopo prestasi. Akhirnya syukur kita sama Allah Taala kurang hanya karena merasa tidak punya prestasi. Padahal kita punya prestasi berkali-kali. Oh sama tak cerita ini dan iman kan. Rasulullah nak jauh itu besar sekali sampai ngendikan kowe iku nggawa kayu ke hutan, terus kamu jual di pasar. Kalau kamu jual di pasar, kamu kasihkan ke ibu kamu, ke anak kamu, dan menjadikan mereka hidup. Itu sudah sedekah yang luar. Ya, sampai Nabi nyontono, hatta matat ala fisim ro'atika. Jika yang kamu bikin untuk mulut istri kamu, matat ala fisim. Ini wonten cerita. Nabi Musa pernah tanya sama Allah, ya Allah, saya ini kalau di surga sama siapa? Itu dia orang pemuda, wongnya jempal kalau rugen, kasih wong larat kan apa jempal. Tukang golek kayu deh. Dan ini rugen alhamdulillah itu ngelakoni. Jadi tukang ngukir kayu tapi ra golek nopo. Ternyata anak itu duit orang bikin untuk duit 20.000. Itu yang karena orang Arab itu melaratlah pakanannya roti. Kamu cuma Arab lain melaratlah pakanannya nopo roti daging. Jadi orang Arab itu roti yang unsurnya itu tengahnya 3 ikat. Ini gitu mana roti. Yang separuh dipangan dia, separuh digantung tengguwo karena ibunya sudah lumpuh. Kalau dia pulang disuapin, kalau dia sedang kerja, ibunya sudah meraih karena digantung di dekat nopo. Jadi dia gitu saja. Dan itu sudah menjadi layak dia setingkat Nabi Musa nanti di surga. Dari Nabi Musa, wong itu kan Nabi Musa rumah sana kan dia banyak dia kiai, mesti sholatnya cukup biasa dia, pokoknya dia kan foto nengok oh ternyata enggak gitu, mau bakul neng pasar mulai ya gitu aja. Takutnya ke pengeran, nah karena apa tuh? Dia krono itu, kau tahu krono apa? Dia krono, paham kan? Jadi kayak keliwat, itu krono tuh. Jadi jadi kesempatan. Makanya saya ini sering cerita ke dia. Jangan kira saya boyong itu karena pondok saya enggak. Saya boyong itu tidak karena pondok saya. Orang hadis sih, wong boyong demi pondok ora hadis. Karena demi ibu saya. Karena ibu saya masih hidup dan beliau masih membutuhkan saya. Hanya saya sering cerita ke supir saya, nak lihat ibu kita mobil pamit. Nah ibu rasa pamit. Saya sering bilang itu sama bapak kangkang kalau ibu mau daerahnya kemana ada sama pamit saya. Saya kalau selain ibu ya sekarang harus jadi apa? Itu kita ini harus bangga dengan prestasi-prestasi yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita sebagai mukmin bodoh kita kan buat TV tadi. Kita ininya kan jadi tokoh hebat yang disorot media massa. Sehingga misalnya juga masalah air. Orang yang menemukan obat air nanti diapresiasi secara internasional. Mereka menemukan obat air. Padahal asal-usulnya penyakit air karena seks bebas. Padahal rumusnya Kiai itu lebih dari itu. Supaya rakyat gampang dong rasa seks. Tapi orang yang apresiasi. Orang-orang apa? Maksudnya ngomong ya zina ya selamat. Kita ini nasibnya sih anak nuruti pengakuan publik, nasib kita sih iya. Ya tiru utama orang mukmin itu anta bisa buah anak kata rohu, fa'ilam takun tarohu, fa'indahu yaroka. Ihsan kita, kebaikan kita kontrakkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika setiap saat kita ngamal seakan-akan melihat Allah, atau setidaknya yakin dilihat Allah. Intinya biasa transaksi atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saya ngajar di mana-mana itu asik. Jangan kira asik saya itu karena di depan sampean. Mangkel no, cara ilang sampean itu mangkel. Mati ada ngantuk turu, kadang ra paham, kadang pelengahan nuruti ngono gelo, cara kula nganggo taklim mutalim gak bubar to sampe. Sampe nganggo dalil ra sopan ya, Pak. Tapi saya itu gak nganggo dalil taklim mutalim. Kula langsung nganggo Allah Taala kesuwen. Repot. Cepet video. Cara etika taklim mutalim gak mlebu kabeh sampe. Nah ana gurune teko kudu nguwateh bar kabeh. Nak duwi ora oleh melengah, soalnya tutup. Kalau tambahan aku nganggu kok isa talim nomor tutup. Ini penting kalau akan.
Terus kalau suwon sampean harus secerdas sahabat ini. Kalau sampean sudah tahu saya ini misalnya ulama akhirat, ya hubungan saya dengan jenengan harus urusan apa? Kadang masyarakat itu yang kadang ngawur banget. Kulo nu gak ada bapak, gak ada guru. Memang sebagian saudara saya sekolah umum, karena yang tidak diplot jadi ulama. Tapi yang diplot jadi ulama itu guru-guru saya ini tanyakan Lukman kalau gak percaya. SD saja enggak. SMP apalagi SMP. Kiai-kiai ini sudah tirakat sebagian anak yang calon pewaris kealiman itu bahkan tidak merasakan sekolah bagus. Tapi masyarakat enak saja, seperti kiai ini ngono, anaknya apa sih baru atau apa ujian di hubungannya. Ya. Saya itu pernah punya kakak wakil bupati. Wakil bupati jadi bukan calon. Kita belum pernah main ke rumahnya. Tanyakan Dek Lukman itu. Saya itu hanya sekali main karena beliau tak mau haji. Dan itu di keluarga saya dihormati. Memang saya kuatnya ulama ya etikanya harus gitu. Padahal kakak saya itu sering ke sini, ke Tonggo dulu ketika saya masih kos di sini. Ya karena aturan dasarnya itu, yang tidak ulama harus tuan ulama itu dipegang, betul itu kakak saya. Dan itu ya nggak saling menyinggung ya biasa saja. Saya tenang saja, itu ya tenang saja. Wah itu kalau logika sampean kan aneh. Tapi kalau di keluarga saya biasa. Ya orang tersinggung kata saya, memang yang tidak ulama, tuan. Oh ini gagal. Ketika ada euforia yang namanya punya dulur wakil bupati, wah saya pinjam mobil, saya tidak pernah. Zaman itu saya miskin sekali ya, kalau kesini yang beda, biasa nyetop kota, nyetop angkot di jalan. Gus gak nyilem mobil kakak, cangkem ulama, luar itu mak kayak kue. Saya malah cangkem saya, memang masyarakat biasa, ulama udah gede kayak kue. Ya logika mereka kalau tidak pinjam mobil kakaknya, wakil bupati ke Umbat. Cangkem ulama pada lo kue, akhirnya mau sadar, gak nyilem ulama tenang. Sebenarnya gak guyon, maksudnya mereka sadar, nah aku ragu guyon. Guyon biasa, tak tirakat itu. Saya itu mangkel kadang. Ya itu tadi. Saya ini kan sudah begini, potongan saya kan potongan kuno. Lu ngoten niku nggih. Semuanya sesuatu kulo aku kepen dadi wakil bupati sampai kepen dadi bupati kepen apa iki terang. Kadang kita omongin, nek sing mampu wudu kita omongin. Saya lek Pak Pro akad ngene ora kepen dadi ngene iku malah mbok ndongakno sampai nopo? Dadi. Ngoten-ngoten wis maksud jenengan akhirat wis akhirat kula untungnya ben tapi itu tulung aku ini kok. Tetep ae. Ini wong badhe wonten tiyang daftar tentara nggih tuan kula. Wong bupati tuan kula mak dan apa rak mangkel iki yo sopan artine dene cek yakin dengan kiai mandi dari sisi ini kan sopan. Tapi sisi di dunia kan enggak. Aku yang kiai jujur tak omong. Wong setengah bingung kula bingung terus. Aku nak delok ana kowe kuwatir kedunya. Ora ndongakno dari tamu kon mul ya ana bingung. Terus di sepuro mergo berene iku bingung aku tak omongi. Nggih punten ae kabeh tak. Saya ini nasib. Coba kalau zaman sahabat tidak begitu. Rasulullah sudah bilang karena dia sering khidmat kowe njaluk tak turuti. Dia mikir beberapa hari terus dia sadar. Ya dunia itu apa enggak mesti kiamat. Rasulullah orang yang begitu penting yang kersane Allah Subhanahu Mustahil jaga urusan dunia, jalur urusan akhir. Coba kalau antara sampean saja hubungannya kayak gitu kan seru. Meskipun ya tidak mungkin aku keluarga ini berukin awal ya mungkin itu mukhal. Tapi kan lumayan paling enggak besok kelas kan besok dulu. Loh karena saya juga tidak mau sekelas dengan guru saya. Aku diomongin wek kanca kula nu. Tapi kanca kula cukuman oleh teman-teman. Ini anak keluarga guru jenengan tuh sungkan gak enak. Mumpun boten usah, Gus, oleh biasa wae mengke pancen kula kanca ngopi gitu mriko. Dadi dene ora seneng den swarga ora kadine Nabi ora kiai ora seneng. Ning dene wis dino ning akhirat apa? Gak seneng. Gak bebas apa? Lalu kira power aku kan, tapi kowe awor ngene-ngene iki.